Saya bukan hanya bahas satu emiten saja nih, tapi dua emiten yang dimana masih dalam satu grup. Dan menariknya, dua emiten ini sebenarnya bisnisnya ini cukup terbilang mahal ya untuk produk-produk kelas menengah ke atas. Bisa dibilang adalah salah satu brand-brand seperti ada Starbucks, Zara yang memang menjual affordable luxury brand. Tapi justru permintaannya cenderung naik di tengah konsumsi atau daya beli itu melemah dan ekonomi juga melemah. Nah, tentu teman-teman udah tahu ya, saya tadi sempat spill brand-brandnya, yaitu MAPA dan juga MAPI sahamnya. Nah, tapi kita ketahui bahwa Indonesia sebenarnya masih memberikan tanda-tanda ekonomi yang cukup lesu. Nah, di samping saya ini ada beberapa indikator ekonomi yang memang menunjukkan daya beli kita tuh masih melemah. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto Indonesia pada kuartal 1 2025, kalau teman-teman perhatikan itu sebenarnya nggak mencapai target di 5% ya, tapi hanya di 4,87%, melambat dari kuartal 1 2024 atau tahun sebelumnya di 5,11%. Kemudian proyeksi produk domestik bruto ataupun pertumbuhan ekonomi menurut Bank Indonesia yang pertama awalnya itu 5,2%, tapi turun jadi 4,7% hingga 5%. Sementara proyeksi dari OECD awalnya itu 4,9%, lalu diturunkan menjadi 4,7%. Kemudian konsumsi rumah tangga yang dimana berkontribusi sekitar 54% terhadap PDB Indonesia justru juga cenderung melambat. Hanya 4,89% dibandingkan dengan kuartal 1 2024, 4,91%. Ekspor dan impornya memang naik, tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan ya. Ekspor pada kuartal 1 2025 hanya tercatat naik 6,9%, sementara impornya hanya 1,47%. Selain itu, inflasinya sebenarnya masih cenderung relatif rendah, karena kan sebenarnya targetnya adalah di level 2,5%, sementara masih di bawah 2%, yaitu per Juni hanya 1,87%. Memang sedikit naik ya dari Mei, yaitu 1,6%, tapi memang masih di bawah dari targetnya di level 2,5%. Nah, lalu bagaimana nih pergerakan saham MAPA dan MAPI yang justru naik di saat teman-teman konsumer yang lain turun, tapi justru saham MAPA dan MAPI justru melejit. Yuk kita cek secara pergerakan harga saham. Oh ya, jadi sebelumnya bahwa pertumbuhan ekonomi untuk kuartal 2 diprediksi atau diproyeksikan akan sedikit naik ya dibandingkan dengan kuartal 1 2025. Karena kita ketahui bahwa di kuartal 2 ini ada libur sekolah yang cukup panjang, ditambah lagi ada insentif kebijakan pemerintah yang ada 5 kemarin, ada diskon tarif tol, diskon transportasi, ada bantuan langsung ya, ada sembako dan juga beras serta bantuan upah yang memang harusnya bisa mendorong transaksi atau konsumsi masyarakat. Nah, kalau kita lihat di sini, yang ini adalah saham MAPA, ini adalah MAPI ya. Kalau kita cek di saham MAPI dan juga di saham MAPA, memang sebenarnya secara tren yang cukup besar atau major trend sebenarnya masih downtrend ya kedua sahamnya. Tapi kalau misalkan teman-teman perhatikan, saham MAPA itu terjadi lonjakan. Bisa dilihat ya yang saya lingkar ini, justru saham MAPA mencatatkan kenaikan hingga 41%, yaitu dari titik terendahnya di 9 April hingga 9 Juli 2025. Sementara MAPI-nya itu naik sekitar 10%, ya, yang di garis kuning ini sekitar 10%, itu dari posisi terendah 23 Juni. Jadi kalau kita lihat secara teknikal sudah ada tanda-tanda pembalikan arah ya, meskipun memang belum confirm 100%, tapi kita ketahui bahwa di tengah daya beli melemah, tapi ternyata permintaan terhadap barang-barang untuk kelas menengah ke atas atau affordable luxury brand justru terjadi peningkatan. Mungkin salah satu contohnya sekarang sedang ramai olahraga padel. Nah, jadi permintaan untuk barang-barang olahraga yang ada di MAPA justru menjadi atau terjadi peningkatan. Nah, kita bisa juga lihat nih, berdasarkan sebuah survei, kira-kira generasi mana saja sih yang justru berkontribusi besar terhadap barang-barang kelas menengah ke atas? Nah, kalau teman-teman perhatikan, di sini ada grafik ya, jika kalau ada bagian ya, kalau kita lihat di sini, menurut survei dari McKinsey, justru kalau kita lihat di sini sekitar 79% konsumen global itu justru menekan pengeluaran.
Eits, tapi di sini untuk Gen Z dan juga milenial ya. Yang warna biru tua di sini adalah Gen Z, kemudian yang di biru muda ada milenial. Justru tingkat belanjanya itu tinggi gitu ya di tengah ketika 79% masyarakat lainnya itu menekan pengeluaran, tapi Gen Z dan milenial justru tetap aktif berbelanja, terutama untuk produk kecantikan dan juga untuk gaya hidup. Makanya kalau kita lihat, MAPA dan MAPI yang menyediakan produk tersebut ikut terseret kenaikan harga sahamnya karena sudah menunjukkan tanda-tanda permintaan yang mulai meningkat. Nah, lalu bagaimana nih dengan kinerja keuangannya dari MAPA dan juga MAPI? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Ya, jadi sebenarnya tanda-tanda pemulihannya itu sudah terlihat di kuartal 1. Kalau teman-teman perhatikan, biasanya di kuartal 1 kemarin ya, 2025, sektor consumer terutama yang untuk kebutuhan pokok justru cenderung turun ya, laba bersihnya, pendapatannya. Tapi MAPA dan MAPI yang justru menyediakan produk-produk gaya hidup pada kuartal 1 mencatatkan kenaikan kinerja. Yang pertama, di sini ada MAPA ya. MAPA mencatatkan kenaikan laba bersih 20,81% atau menjadi 339,98 miliar. Kontribusinya berdasarkan kenaikan dari pendapatan yang hampir 17%, 4,32 triliun rupiah. Kemudian kalau kita lihat secara laba kotor, MAPA juga meningkat sebesar 15,4% menjadi 2 triliun, sementara laba usahanya tumbuh 15,5% menjadi 468 miliar. EBITDA dari MAPA juga kalau kita lihat tercatat 798 miliar sehingga laba bersihnya terjadi peningkatan. Nah, kalau kita geser ke MAPI, MAPI juga mencatatkan peningkatan laba bersih. Di sini yaitu laba bersihnya naik 14,08% pada kuartal 1 2025 atau menjadi 472,26 miliar yang kontribusinya juga didorong dari peningkatan pendapatan 5,83% yaitu menjadi 9,3 triliun pada kuartal 1 2025. Dimana kalau kita lihat untuk MAPI sendiri laba kotornya meningkat dari 3,7 triliun menjadi 4,1 triliun. Untuk laba usahanya masih tumbuh 7,8% menjadi 769 miliar sementara EBITDA mencapai 1,5 triliun rupiah. Nah, jadi memang dari segi tadi survei sudah menunjukkan, memang segi kinerja keuangan juga sudah menunjukkan bahwa gaya hidup atau tren gaya hidup masih tinggi ya, meskipun kebutuhan pokok sudah mulai turun. Nah, valuasinya bagaimana nih? Yuk kita cek di slide selanjutnya. Nah, yang menariknya, di saat beberapa sektor consumer justru mencatatkan valuasi yang cukup mahal gitu ya, mungkin salah satunya teman-teman bisa lihat salah satu dari saham konglomerat yang bergerak di consumer memang masih tercatat cukup mahal, tapi MAPA dan MAPI yang bergerak di sektor retail terutama gaya hidup justru memiliki valuasi yang cukup murah ya. Jadi kita berdasarkan metode dari price to sales. Jadi kalau kita lihat untuk rata-rata 3 tahunnya, di mana untuk MAPA sendiri sebenarnya angka price to sales-nya di 1,57%. Tapi untuk saat ini atau di kuartal terakhir hanya mencatatkan 1,18% saja. Sehingga masih under value ya. Sementara untuk MAPI sendiri rata-rata price to sales selama 3 tahun adalah 0,83%. Dan untuk kuartal terakhir adalah 0,53%. Sehingga memang masih menunjukkan valuasinya cukup murah ya. Nah, ditambah lagi ternyata ada kabar terbaru bahwa JP Morgan dan juga 9 investor lainnya di Singapura kemarin pada bulan Mei lalu ya menilai bahwa ternyata saham MAPA dan juga MAPI ini masuk dalam radar utama di sektor consumer. Nah, jadi menurut JP Morgan ternyata sektor gaya hidup atau untuk retail terutama di barang-barang affordable luxury ternyata lebih baik dibandingkan dengan consumer staples atau untuk kebutuhan pokok utama. Nah, disclaimer on, jangan lupa untuk dianalisa ulang.